Koneksi antar materi modul 31A9 dengan saya Rizny Maida Sidaul. Kegiatan pemantik mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching when, then, what counting is the best. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Ki Hajar Dewantara Ingansor Sungkulada memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid dalam setiap pengambilan keputusan seseorang. Guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing Madyo Mangkarsa. Pada akhirnya, guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara mandiri yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Puri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan tepat yang diambil tersebut dijalankan oleh kita, nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan risiko yang merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan berpihakan pada peserta didik. Setiap guru sayang memiliki nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang baik pada murid, nilai-nilai yang membimbing dan mendorong diri untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara langsung dan keduanya benar berada di situasi dilema ketika benar-benar atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah. Bukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar-benar. Nilai-nilai positif menjadi aktif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dan mengimplementasikan kompetensi sosial, emosial, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan interaksi sosial dalam mengambil keputusan suara, kesadaran penuh untuk menganalisir dan kesalahan konsekuensi yang akan terjadi. Bagaimana kegiatan pembimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitas di dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh seksi coaching. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam mengenali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah memiliki orang lain. Dengan coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal, apalagi kombinasi dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan itu. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid
Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mewujudkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. Tanggung jawab. Pengaruh terhadap keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial, emosionalnya akan kompetensi sosial. Kompetensi sosial dan emosional sangat diperlukan agar guru dapat fokus dan melakukan sadar dalam mengontrol dirinya, memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan mereka merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Karena ada dasarnya sebagai seorang pendidik kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodasi dengan baik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan fokus terhadap masalah moral dan etika baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi diri dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan begitu sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianut tidak sesuai dengan kaidah moral agama dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakannya. Pihak kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang guru penggerak adalah reflektif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada dirinya. Nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan yang salah atau etika yang tepat sasaran dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak dan terciptanya lingkungan dan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan pada dilema etika moral benar lawan benar antara pihak yang bertentangan melalui 9 langkah. Pengambilan dan pengujian keputusan dengan langkah-langkah tersebut diperoleh keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dan akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Beberapa kesulitan yang muncul, masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun diantaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Keputusan yang diambil kadangkala sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala dan proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Segala sesuatu tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid. Dalam hal ini, tentang metode yang diberikan oleh guru, media, dan sistem yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi
dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid-murid, tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang berpikir kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan. Keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya demikian. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak diambil bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid harus melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil Pancasila, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan yang dilakukan guru harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran, yang juga harus berdasarkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, konduksi, aman, dan nyaman. Serta guru harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Untuk mengajarkan muridnya yang perjalanan menuju profil Pancasila ada banyak dilema dan wujud moral, sehingga diperlukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya mereka belajar.